Matahari terbenam di balik bukit-bukit hijau Norabatna, sebuah desa kecil yang damai dikelilingi oleh ladang gandum keemasan dan pohon kurma yang menjulang tinggi. Azan maghrib bergema lembut dari masjid kecil di pusat desa. Anak-anak bergegas pulang, para petani menutup alat-alat mereka, dan para wanita menyalakan lampu saat malam tiba. Di desa yang tenang ini, tinggallah seorang petani yang rendah hati bernama Yusuf. Ia dikenal karena kejujuran dan kecintaannya yang mendalam kepada Allah. Yusuf memiliki sebidang tanah kecil, beberapa ekor ayam, dan seekor kambing putih bernama Safa. Kambing ini istimewa baginya, bukan hanya karena memberinya susu setiap pagi, tetapi juga karena kambing ini adalah hadiah dari mendiang ayahnya, yang selalu berkata, "Yusuf, perlakukan hewan dengan baik, karena mereka juga memuji Allah dengan cara yang tidak dapat kita pahami." Yusuf tidak pernah melupakan kata-kata ITU. Setiap pagi sebelum fajar, ia akan memberi makan Safa, menyikat bulunya, dan berkata dengan lembut, "Subhanallah, kamu juga adalah ciptaan Allah." Kambing ITU akan mengedipkan matanya yang besar dan lembut seolah ia mengerti setiap kata. Suatu malam, badai besar melanda Norabat. Langit menjadi gelap, guntur menderu di angkasa, dan hujan turun dengan lebat. Pohon-pohon membungkuk di bawah kekuatan angin, dan menara masjid bergoyang sedikit diterpa badai. Gubuk kecil Yusuf bergetar saat angin melolong di sekitarnya. Ia berlari ke kandang tempat Safa diikat, khawatir akan keselamatannya. Sesampainya di sana, ia mendapati atap kandang sebagian rusak. Safa berdiri gemetar di sudut, mengembik pelan. Yusuf menutupinya dengan selimut tua dan berbisik, "Jangan takut Safa, Allah bersama kita." Lalu ia duduk di sampingnya, membacakan ayat Al-Kursi dan surah Al-Falaq sementara badai mengamuk di luar. Menjelang pagi, badai telah berlalu. Ladang tergenang air dan banyak rumah rusak. Tetapi Yusuf bersyukur kepada Allah karena kambingnya dan keluarganya selamat. Penduduk desa berkumpul untuk memperbaiki masjid yang kehilangan pengeras suara karena angin. Sore itu, ketika waktu maghrib tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Muazin, orang yang mengumandangkan azan, menaiki tangga menara untuk menyerukan sholat, tetapi sebelum ia sempat memulai, suara merdu yang aneh bergema di seluruh desa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua orang tertegun. Suara itu jelas dan indah, tetapi itu bukan suara manusia. Itu datang dari arah peternakan Yusuf. Yusuf yang berdiri di luar gubuknya, menjatuhkan ember di tangannya. Ia berbalik perlahan ke arah kandang, dan hatinya mulai bergetar. Di sana berdirilah Safa, kambing putihnya, menghadap ke langit. Mulutnya bergerak perlahan, dan dari bibirnya terdengar azan sempurna, kata demi kata, seolah-olah seorang malaikat sedang membacakan melalui dirinya. Penduduk desa berlari menuju rumah Yusuf dengan tak percaya. Pria, wanita dan anak-anak berdiri dalam diam, air mata mengalir di wajah mereka saat mendengarkan. Kambing itu melanjutkan azan sampai selesai dengan la ilaha illallah. Ketika selesai, seluruh desa bersujud, sajdah, menangis dalam kekaguman. Itu adalah sebuah mukjizat, tanda dari Allah mengingatkan mereka akan kekuasaan dan kehadiran NYA. Dan sejak hari ITU, kisah kambing yang mengumandangkan azan menyebar jauh dan luas. Namun, ini hanyalah permulaan, karena tak lama kemudian, penduduk desa akan mengetahui mengapa Allah telah memilih hewan kecil dan rendah hati ini untuk menyampaikan pesan yang begitu agung. Malam itu, desa Norabat tidak bisa tidur. Mukjizat kambing yang mengumandangkan azan telah mengguncang setiap hati. Orang-orang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik kagum, mengulangi apa yang telah mereka dengar dengan telinga mereka sendiri. Beberapa berkata, "Itu suara malaikat." Yang lain berkata, "Tidak, ITU kambing ITU sendiri. Aku melihat mulutnya bergerak." Dan ADA yang menangis, "Subhanallah, ini pasti tanda dari Allah." Yusuf duduk dengan tenang di gubuknya, masih gemetar karena apa yang telah terjadi. Ia terus menatap Safa, yang kini beristirahat dengan tenang di sudutnya, mengunyah jerami seolah-olah tidak ada yang aneh yang terjadi. Istrinya, Fatimah, datang dan duduk di sampingnya. "Yusuf," katanya lembut, "aku juga melihatnya. Aku mendengar azan itu dengan telingaku sendiri. Itu sangat jelas, sangat indah." "Apa artinya?" Mata Yusuf penuh air mata. "Hanya Allah yang tahu," bisiknya. Tapi AKU merasa ada pesan di baliknya, sebuah pengingat untuk kita semua.
Keesokan paginya, Imam Masjid Maulana Rashid datang ke rumah Yusuf bersama beberapa tetua yang dihormati. Wajah mereka serius, tetapi mata mereka bersinar dengan keajaiban. Yusuf, kata Maulana Rashid dengan ramah, kami belum pernah menyaksikan hal seperti ini seumur HIDUP kami. Ceritakan kepada kami semua yang terjadi. Yusuf menceritakan seluruh peristiwa, mulai dari badai hingga saat Safa melafalkan azan. Maulana mendengarkan dengan saksama, mengangguk. Lalu ia berkata, saudaraku, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia bisa membuat makhluk NYA yang terkecil sekalipun berbicara, jika dia berkehendak. Tetapi pasti, ada hikmah di balik mukjizat ini. Kita harus kembali kepada doa dan memohon kepada Allah untuk mengungkapkan maknanya. Penduduk desa setuju dan malam ITU masjid dipenuhi oleh para jamaah. Orang-orang melaksanakan sholat tahajud, membaca Quran, dan meneteskan air mata. Belum pernah masjid seramai ini pada jam seperti ITU. Setelah sholat, Yusuf kembali ke rumah dalam keadaan lelah. Ia memberi makan Safa, membisikkan subhanallah, dan berbaring untuk beristirahat. Malam ITU, ia bermimpi, mimpi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mendapati dirinya berdiri di padang pasir yang luas. Langit bersinar dengan cahaya keemasan. Di kejauhan, ia melihat sesosok berjalan ke arahnya. Saat sosok itu mendekat, hati Yusuf dipenuhi kedamaian. Pria itu berpakaian putih dan memiliki wajah bercahaya yang bersinar dengan terang. Siapakah engkau? Tanya Yusuf pelan. Pria itu tersenyum. Aku adalah hamba Allah, diutus untuk memberimu pesan. Lutut Yusuf gemetar. Sebuah pesan? Pria itu menunjuk ke cakrawala, di mana ia melihat kambingnya, Safa'a, berdiri di puncak bukit, mengumandangkan azan lagi. Suaranya bergema jauh dan luas, mencapai setiap sudut padang pasir. Pria ITU berkata, ini bukanlah peristiwa biasa Yusuf. Ini adalah tanda bagi mereka yang lalai, sebuah pengingat bagi mereka yang telah melupakan panggilan Allah. Di desamu, hati telah menjadi dingin, dan azan sering diabaikan. Maka Allah memilih makhluk yang rendah hati ini untuk membangkitkan iman sekali lagi. Yusuf menangis saat mendengarkan. Subhanallah. Sesungguhnya, hikmah Allah melampaui pemahaman kita. Pria ITU melanjutkan, katakan pada umatmu, kembalilah kepada mengingat Allah. Jangan biarkan azan hanya menjadi suara di udara, tetapi sebuah panggilan yang memasuki hati mereka. Sebab bumi, hewan, dan bahkan angin semuanya mengingat pencipta mereka, tetapi manusia lupa. Kemudian sosok bercahaya ITU mengangkat tangannya dan berkata, salam sejahtera atasmu Yusuf. Jagalah imanmu, karena engkau telah menyaksikan salah satu tanda-tanda Allah. Padang pasir memudar, dan Yusuf terbangun dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia berlari keluar saat fajar menyingsing. Langit dihiasi dengan warna emas dan merah muda yang lembut. Dan sekali lagi, sebelum muadzin sempat menaiki menara, suara yang lembut dan jelas bangkit dari kandangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Safa kembali mengumandangkan azan. Namun kali ini, Yusuf mengerti pesan di baliknya. Itu bukan hanya mukjizat, itu adalah peringatan, pengingat, suatu makhluk hidup, dan rahmat dari Allah kepada orang-orang yang mulai melupakan panggilannya. Keesokan paginya, seluruh desa Norabat berkumpul di dekat masjid. Matahari bersinar lembut, dan angin sejuk membawa aroma tanah basah setelah badai. Pria, wanita, dan anak-anak berdiri bersama, menunggu Yusuf berbicara. Kabar telah menyebar dengan cepat bahwa ia telah melihat mimpi yang menjelaskan mukjizat kambing itu. Bahkan mereka yang jarang datang ke masjid kini berdiri di depan, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan sedikit rasa takut. Yusuf melangkah maju, matanya rendah hati dan berlinang air mata. Di sampingnya berdiri Maulana Rashid, memegang Quran di tangannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yusuf memulai, suaranya bergetar, tadi malam, Allah menunjukkan sesuatu kepadaku dalam mimpi. Aku melihat seorang pria berpakaian cahaya yang memberitahuku bahwa desa kita telah mulai melupakan azan, panggilan yang mengundang kita kepada rahmat Allah. Keheningan menyelimuti kerumunan. Dia berkata, lanjut Yusuf, bahwa hati kita telah menjadi dingin. Kita mendengar azan dengan telinga kita, tetapi tidak dengan jiwa kita. Maka Allah memilih kambingku Safa untuk mengingatkan kita bahwa bahkan makhluknya yang terkecil pun mengingat dia, sementara kita terkadang tidak. Saat Yusuf berbicara, banyak orang mulai menangis.
Bahkan mereka yang telah mengabaikan sholat, mereka merasakan malu di hati mereka. Maulana Rasyid mengangkat tangannya dan berkata, Subhanallah. Ini adalah rahmat besar dari Allah. Dia tidak mengirim hukuman. Dia mengirim pengingat. Janganlah kita menyia-nyiakan karunia ini. Hari itu menandai awal yang baru bagi Norabat. Saat fajar, masjid penuh untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Suara Allahu Akbar bangkit dari setiap rumah saat para ayah membangunkan anak-anak mereka dan para istri bersiap untuk sholat. Para petani memulai hari mereka dengan bismillah dan para pemilik toko membiarkan Quran terbuka di toko-toko mereka. Bahkan anak-anak, yang dulunya berlarian dan bermain tanpa peduli, kini berhenti ketika mendengar azan, mengangkat tangan kecil mereka sebagai rasa hormat. Dan seiring berlalunya hari, sesuatu yang lebih indah terjadi. Kambing Safa terus mengumandangkan azan, tetapi tidak setiap hari. Hanya pada hari Jumat, tepat sebelum Jum'ah, suaranya akan bergema di seluruh desa sekali lagi. Setiap kali, azannya datang seperti sebuah berkah, lembut namun kuat, menjangkau hati setiap orang yang mendengarnya. Suatu hari Jumat, saat penduduk desa berkumpul untuk sholat Jumat, seorang lelaki tua bernama Karim, yang pernah berhenti sholat bertahun-tahun yang lalu, maju dengan air mata di matanya. Saya tersesat, katanya di hadapan semua orang, saya lupa rahmat Allah. Tetapi ketika saya mendengar kambing itu mengumandangkan azan, hati saya terguncang. Saya menyadari bahwa jika seekor hewan saja dapat mengingat penciptanya, lalu alasan apa yang saya miliki? Orang-orang menangis dan memeluknya. Maulana Rasyid tersenyum dan berkata, Alhamdulillah. Allah mengampuni mereka yang kembali kepada NYA. Mukjizat ini bukan hanya untuk Yusuf, ini untuk kita semua. Sejak hari ITU, Norabat dikenal di seluruh wilayah sebagai Desa Azan. Para pelancong datang dari tempat yang jauh untuk menyaksikan mukjizat ITU. Beberapa datang dengan tidak percaya, tetapi mereka pergi dengan air mata di mata setelah mendengar suara Safa yang indah dan surgawi. Yusuf bagaimanapun tetap rendah hati. Ketika orang-orang memujinya, IA akan berkata, jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Allah. Aku hanyalah saksi atas kebesaran NYA. Safa bukan hanya seekor kambing, ia adalah tanda dari Tuhan kita, mengingatkan kita akan apa yang telah kita lupakan. Tetapi seiring berlalunya bulan, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Suatu malam, kambing itu berhenti makan. Ia sering melihat ke langit, seolah menunggu sesuatu yang tak terlihat. Yusuf mulai khawatir, merasa bahwa pesan lain sudah dekat yang terakhir. Mukjizat yang telah membangunkan Norabat akan mengambil giliran baru, yang akan menguji iman mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari-hari di Norabat telah kembali damai. Penduduk desa sholat secara teratur, masjid dipenuhi dengan lantunan Quran, dan hati dipenuhi dengan cahaya. Azan yang pernah terlupakan kini bergema tidak hanya dari menara, tetapi dari setiap hati yang telah kembali kepada Allah. Namun, suatu malam, saat matahari merah tua terbenam di balik pohon-pohon palem, sesuatu terasa berbeda. Udara hening, burung-burung diam, dan bahkan angin seolah berhenti. Yusuf duduk di samping Safa Ali, kambing kesayangannya, memberinya makan dengan lembut. Dia terlihat lemah. Matanya, yang dulunya cerah dan penuh energi, kini tenang dan lembut. Safa, bisik Yusuf membelai kepalanya, kamu telah menjadi berkah bagi kita semua. Kamu membawa kembali iman ke desa ini. Tetapi mengapa kamu terlihat sangat lelah, temanku? Safa mengangkat kepalanya sedikit, menatap ke arah Masjid Mewi, tempat sholat maghrib akan segera dimulai. Telinganya berkedut mendengar suara muadzin bersiap menaiki tangga. Kemudian, tiba-tiba, sebelum IA sempat mengumandangkan azan, suara yang akrab memecah keheningan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu lembut kali ini, namun dipenuhi keindahan yang menyentuh setiap jiwa di Norabat. Orang-orang berhenti di tempat mereka, air mata menggenang saat mereka mendengar suara Safa sekali lagi. Mereka bergegas ke rumah Yusuf, tetapi ia sudah berlutut di sampingnya, gemetar. Tubuh kambing ITU diam, kepalanya bersandar lembut di pangkuannya. Namun bibirnya bergerak, melanjutkan azan kata demi kata. Ketika ia mencapai asyhadu an la ilaha illallah, Yusuf mulai terisak. Dan ketika ia mengucapkan la ilaha illallah yang terakhir, suaranya memudar dengan lembut ke dalam keheningan. Safa telah menyelesaikan azan terakhirnya, dan jiwanya telah kembali kepada yang menciptakannya.
Penduduk desa berdiri dalam kesedihan yang hening. Bahkan anak-anak pun menangis. Maulana Rashid mengangkat tangannya dan berkata, Subhanallah. Sama seperti Allah memberikan kehidupan dan suara kepada makhluk ini, Dia kini telah mengambilnya kembali. Tetapi lihatlah di sekitarmu, pesannya tetap HIDUP. Ia datang sebagai sebuah tanda, dan ia telah pergi sebagai pengingat bahwa setiap makhluk HIDUP memuliakan Allah. Seluruh desa melaksanakan sholat jenazah untuk Safa, bukan sebagai ritual manusia tetapi sebagai isyarat cinta dan syukur. Mereka menguburkannya di bawah pohon rindang dekat masjid, menandai tempat ITU dengan batu kecil tempat mereka mengukir. Di sini beristirahat Safa, kambing yang memanggil umat manusia untuk mengingat Allah. Malam itu, Yusuf tidak bisa tidur. Ia menangis pelan, mengingat saat-saat yang ia habiskan bersama kambing kesayangannya. Tetapi kemudian, saat ia terlelap, ia melihat sebuah penglihatan, terang, dan damai. Ia sedang berjalan di padang rumput yang luas dipenuhi cahaya. Aliran air jernih mengalir di sekitarnya, dan bunga-bunga bermekaran dalam setiap warna. Di kejauhan, ia melihat Safa, sehat dan bercahaya, berjalan di samping sekelompok hewan, yang semuanya melafalkan Subhanallah dalam harmoni yang indah. Sebuah suara berbicara lembut di hatinya, jangan berduka Yusuf. Orang yang mengingat Allah tidak pernah mati sia-sia. Kamu menunjukkan kebaikan, dan melalui dirimu, Allah menunjukkan mukjizat kepada banyak orang. Inilah ganjaran bagi mereka yang tetap tulus. Ketika Yusuf terbangun, wajahnya basah oleh air mata, tetapi hatinya tenang. Ia melihat ke arah masjid dan berbisik, Alhamdulillah. Dia telah memenuhi tujuannya. Tahun-tahun berlalu, dan penduduk Nu'rabat tidak pernah melupakan Safa. Setiap generasi menceritakan kisah kambing yang mengumandangkan azan, agar anak-anak mereka tidak pernah lagi lalai akan panggilan sholat. Setiap kali azan bergema dari masjid, penduduk desa akan berhenti sejenak, tersenyum dan mengingat mukjizat yang telah Allah tunjukkan kepada mereka. Bagi mereka, azan bukan lagi hanya sebuah suara. Itu adalah pengingat hidup bahwa bahkan ciptaan Allah yang terkecil pun dapat membawa cahaya iman. Dan di suatu tempat di dunia yang tak terlihat, dikatakan bahwa suara Safa masih bergema, memanggil para malaikat di surga untuk sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahun-tahun telah berlalu sejak hari ketika azan terakhir Safa bergema di seluruh Nu'rabat. Desa ITU telah banyak berubah. Rumah-rumah baru berdiri di tempat yang lama telah roboh. Anak-anak yang dulu bermain di lorong-lorong berdebu kini telah dewasa. Dan Yusuf telah menjadi tua. Janggutnya putih seperti salju, matanya lembut dengan kebijaksanaan. Namun satu hal tidak pernah berubah, azan. Ia masih mengisi udara 5 kali sehari, kuat dan indah, seolah-olah roh Safa menjaga setiap nada darinya. Yusuf duduk di bawah pohon rindang yang sama tempat Safa dimakamkan. Batu yang menandai tempat peristirahatannya telah usang dimakan waktu, tetapi kata-kata yang terukir masih jelas. Di sini beristirahat Safa, kambing yang memanggil umat manusia untuk mengingat Allah. Ia mengusap tangannya di atas batu ITU dan tersenyum lembut. Kamu hanya makhluk kecil, Safa, bisiknya, tetapi suaramu membawa pesan Allah kepada ribuan hati. Berapa banyak manusia yang HIDUP sepanjang HIDUP mereka dan masih gagal melakukan ITU? Angin bertiup lembut melalui pepohonan, dan untuk sesaat, Yusuf mengira ia mendengar gema azan yang jauh, bukan dari masjid, tetapi dari suatu tempat jauh di dalam hatinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ia menutup matanya, dan air mata mengalir di pipinya yang keriput. Malam ITU, Yusuf bermimpi lagi. Ia berdiri di lembah yang lebih terang daripada matahari pagi. Sungai-sungai cahaya mengalir seperti sutra, dan dari setiap arah datang suara makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Burung, singa, rusa, dan bahkan serangga. Semuanya memuji Allah dengan cara mereka sendiri yang indah. Dan di sana, berdiri di atas bukit rumput emas, adalah Safa. Matanya berkilauan seperti bintang, bulunya bersinar seperti perak, dan dari bibirnya terdengar panggilan sholat yang paling murni yang pernah didengar Yusuf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saat ia selesai, langit seolah merespons, malaikat bergabung, suara mereka berpadu menjadi melodi di luar imajinasi manusia. Kemudian Safa menatapnya dan berbicara, bukan dengan kata-kata dunia ini, tetapi dengan makna yang menyentuh jiwanya. Yusuf, kamu dipilih untuk menyaksikan tanda rahmat Allah. Kamu percaya, kamu bersyukur,
dan kamu berbagi kebenaran. Sekarang waktumu telah tiba. Dunia mengingat azanku, tetapi Allah mengingat imanmu. Cahaya yang bersinar mengelilinginya, dan sebelum Yusuf sempat berbicara, mimpi itu memudar. Saat fajar, azan fajar bergema sekali lagi di seluruh Norabat. Suara muazin tenang dan mantap, tetapi ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Orang-orang menyadari bahwa Yusuf tidak datang ke masjid seperti biasanya. Ketika mereka pergi ke rumahnya, mereka menemukannya duduk dengan damai di atas sajadah, senyum lembut di wajahnya. Tangannya terlipat di dadanya, Quran NWA terbuka di sampingnya. Ia telah kembali kepada Tuhannya dalam sujud dalam keadaan sholat, kematian terbaik yang dapat diberikan kepada seorang mukmin. Seluruh desa berkumpul untuk melaksanakan sholat jenazahnya. Saat mereka menurunkannya ke tanah di samping kuburan Safa, angin mulai bertiup lembut lagi. Dan kemudian, tepat saat segenggam tanah terakhir diletakkan, suara samar melayang melalui udara yang hening. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang-orang tertegun. Beberapa menangis, yang lain jatuh berlutut. Suara ITU datang dari mana-mana dan di mana-mana sekaligus, seolah-olah langit sendiri memanggil azan untuk Yusuf. Maulana Rashid mengangkat tangannya, air mata berkilauan di janggutnya. Subhanallah. Orang yang HIDUP dengan panggilan Allah telah disambut dengannya di akhirat. Sejak hari ITU, kisah Safa dan Yusuf menyebar jauh melampaui Noorabad. Para ulama membicarakannya di masjid-masjid, para IBU menceritakannya kepada anak-anak mereka sebelum tidur, dan para pelancong membawanya ke negeri-negeri yang jauh. Dan setiap kali azan dikumandangkan, hati mereka yang mendengarnya membisikkan doa diam-diam. Ya Allah, jadikanlah ingatan kami akan Engkau semurni ingatan mereka. Biarkan suara kami juga menjadi di antara mereka yang memanggil orang lain menuju kepadamu. Bahkan hari ini, dikatakan bahwa pada malam-malam yang tenang di Norabat, ketika bintang-bintang bersinar terang dan angin melewati menara masjid tua, seseorang masih bisa mendengar gema surgawi yang lembut terbawa oleh udara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebuah pengingat bahwa iman tidak pernah mati. Dan bahwa bahkan makhluk yang rendah hati, ketika disentuh oleh cahaya Allah, dapat membangkitkan hati seluruh dunia. Dan sesungguhnya, segala sesuatu di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka.